Critical error. Satu, letak dan berdirinya kerajaan. Kerajaan Majapahit berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya dan berpusat di daerah Tarik Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah menurut Negara Kertagama. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. 2. Kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit banyak dilalui pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Pada saat pemerintahan Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309, banyak terjadi pemberontakan seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggalawe, Sora, Nambi, dan pemberontakan lainnya yang bertujuan untuk menggulingkan Raden Wijaya dari tahtanya. Namun, dengan kecakapannya, pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Akhirnya pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya meninggal. Setelah Raden Wijaya meninggal, ia digantikan oleh anaknya berumur 15 tahun yang bernama Jaya Negara. Tidak seperti sang ayah, Jaya Negara tidak ahli dalam memimpin kerajaan sehingga ia mendapat julukan Kalajemet yang artinya lemah dan jahat. Pada saat Jaya Negara memerintah pada pemerintahan kerajaan pada tahun 1309 sampai 1328, terjadi pemberontakan dari orang kepercayaannya. Salah satu pemberontakan tersebut dipimpin oleh Rakuti dan pemberontakan tersebut hampir saja menggulingkan pemerintahannya. Namun, Gajah Mada berhasil menangani pemberontakan tersebut dan menyelamatkan Jaya Negara ke sebuah desa bernama Batanda. Tapi sayangnya, Jaya Negara berhasil dibunuh oleh seorang tabib yang bernama Tanca yang mengobatinya karena tabib tersebut dendam terhadap Jaya Negara. Gajah Mada lalu menangkap dan membunuh Tanca. Karena tidak memiliki keturunan, posisi Jaya Negara digantikan oleh adiknya yang bernama Gayatri dengan gelar Tribuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350. Pada masa pemerintahannya juga terjadi pemberontakan. Pada tahun 1331 Masehi terjadi pemberontakan di daerah Sedeng dan Ketat di Jawa Timur. Namun lagi, Gajah Mada dapat mengatasi hal tersebut. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Gajah Mada pernah bersumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa yang berbunyi, Gajah Mada pantang bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Pada tahun 1350 Masehi, Tribuwana Tunggadewi meninggal. Selanjutnya, pemerintahan dipegang oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa kejayaan atau masa keemasannya. Hal tersebut ditandai dengan luas wilayah kekuasaannya yang setara dengan luas wilayah Indonesia saat ini. Selain itu, ditambah dengan pengaruh Majapahit di beberapa negara di Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra juga berkembang pesat, di antaranya Kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk meninggal. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit berangsur mengalami penurunan. Ditambah lagi kondisi politik yang tidak stabil. Pemerintahan dipegang oleh Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana yang merebut tahta dari saudara tirinya, anak laki-laki Hayam Wuruk dari selir bernama Wirabumi. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Parekrek. Peperangan tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana, lalu Wirabumi ditangkap dan dibunuh. Akibat dari perang tersebut, banyak daerah kekuasaan Majapahit yang melepaskan diri. Setelah Wikramawardhana, raja yang memerintah Majapahit yaitu Suhita dengan gelar Dyah Ayu Kencana Wungu pada tahun 1429 sampai 1447. Kartawijaya dengan gelar Brawijaya I pada tahun 1447 sampai 1451. Raja Sawardhana dengan gelar Brawijaya II pada tahun 1450 sampai 51 sampai 1453.
Purwawisesa atau Girisawardhana dengan gelar Brawijaya III pada tahun 1456 sampai 1466, Pre Pandasalas atau Suraparbawa dengan gelar Brawijaya IV pada tahun 1466 sampai 1468, Bre Kartabumi dengan gelar Brawijaya V pada tahun 1468 sampai 1478, Giri Dawardana dengan gelar Brawijaya VI pada tahun 1478 sampai 1498, Patih Udara pada tahun 1498 sampai 1518. Kehidupan ekonomi. Puncak kejayaan Majapahit berlangsung pada masa Raja Hayam Wuruk, yakni dari tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Meliputi jejak kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit bisa kita ketahui dari peninggalan-peninggalan yang berhasil ditemukan. Contohnya dari kitab-kitab dan prasasti yang memuat isi kehidupan di kerajaan Majapahit. Salah satu bukti sejarah untuk mengetahui gambaran kehidupan ekonomi Majapahit yaitu dari peninggalan prasasti Canggu. Isinya menyebutkan 78 perlintasan tempat perahu di dalam negeri atau Jawa, dan macam-macam pekerjaan yang telah dilakukan masyarakat pada saat itu. Dikutip dari Wikipedia, prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan atau mata pencaharian yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Contohnya seperti pengrajin emas, perak, penjual minuman, dan tukang daging. Dari keterangan tersebut, dapat kita pahami bahwa kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa-masa sebelumnya. Ada dua faktor yang menyebabkan kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit bisa dikatakan makmur. Pertama, terdapat daerah yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian tanaman padi, yakni di lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di daratan rendah Jawa Timur. Faktor kedua adalah adanya pelabuhan-pelabuhan di Pantura, Jawa yang memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi Majapahit. Pelabuhan tersebut merupakan tempat berkumpulnya komoditas rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku. Adanya pelabuhan rempah-rempah tersebut merupakan sumber pemasukan Majapahit, yakni dari pajak. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa banyak pedagang asing berkumpul di pelabuhan tersebut seperti dari Cina, India, Hammer, dan Siam. Pajak dikenakan kepada pedagang asing yang melakukan transaksi perdagangan maupun yang menetap semi permanen. Pajak merupakan sumber pemasukan penting bagi kerajaan Majapahit. Untuk itu, Majapahit memiliki pejabat sendiri dalam hal mengurusi para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah kerajaan Majapahit. Menurut catatan pedagang Tiongkok bernama Wang Taiyuan, komoditas ekspor Jawa pada zaman Majapahit meliputi lada, kain, garam, dan burung kakak tua. Sementara barang yang diimpor atau didatangkan seperti emas, mutiara, perak, keramik, sutra, dan barang dari bahan besi. Mata uang yang digunakan dibuat dari bahan campuran perak, tembaga, timah putih, dan hitam. Yang lebih menakjubkan lagi, berdasarkan catatan biarawan Katolik Roma berasal dari Italia bernama Odorico dan Pardenon, ia pernah mengunjungi Jawa pada tahun 1321 Masehi dan menyebutkan bahwa di Istana Jawa penuh dengan perhiasan emas, permata, dan perak. Menurut Kakawin Nagara Kertagama, Pupuh 1315, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kemaharajaan Majapahit. 4. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah akan dihukum tanpa pandang bulu.
Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Candi. Banyak candi peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Brahu, Candi Bentar yaitu di Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan makam Troloyo di Trowulan. 2. Kesusastraan. Zaman Majapahit, bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan Majapahit akhir. Sastra zaman Majapahit awal. Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota Majapahit, daerah-daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk keliling ke daerah-daerah. Kitab Sutatoma, karangan Empu Tantular. Di dalam kitab ini terdapat ungkapan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangrawa yang kemudian dipakai sebagai moto negara kita. Kitab Arjuna Wijaya, karangan Empu Tantular. Isinya tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. Kitab Kunjara Karna yang tidak diketahui pengarangnya. Sastra zaman akhir Majapahit. Kitab Pararaton. Isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. Kitab Sudayana. Isinya tentang peristiwa Kubat. Kitab Sorandakan. Isinya tentang pemberontakan Sora. Kitab Tanggalawe. Isinya tentang pemberontakan Tanggalawe. Kitab Panji Wijaya Krama. Isinya riwayat Raden Wijaya sampai dengan menjadi Raja Majapahit. Kitab Busana Jawa. Isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Kitab Tantu Panggelaran. Tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Siwa. Peruntuhan Kerajaan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk wafat, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, ditambah dengan banyaknya kerajaan Islam pada masa itu. Akan tetapi, banyak para sejarawan yang berpendapat bahwa kemunduran Majapahit sudah terlihat saat Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389. Konflik keluarga kerajaan juga menjadi penyebab lain runtuhnya Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan dengan adanya Perang Paregreg yang memperebutkan kekuasaan pasca Hayam Wuruk wafat dan memperlemah kerajaan. Pergantian kekuasaan terus berlanjut, namun tidak ada raja yang sehebat Hayam Wuruk dan tidak ada Mahapatih yang setangguh Gajah Mada. Hingga akhirnya Kerajaan Majapahit kehilangan kedudukannya setelah Kerajaan Demak menyerang di tahun 1478. Demak yang kala itu dipimpin oleh Pati Unus berhasil menduduki Majapahit dan mengambil alih pemerintahan. 6. Sumber-sumber sejarah. Kitab-kitab sumber sejarah Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Pararaton. 2. Kitab Negara Kertagama. 3. Kitab Sundayanan. 4. Kitab Usaha Jawa. Candi sumber sejarah Kerajaan Majapahit. 1. Candi Tikus, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 2. Candi Ceto, Jinawi, Karanganyar, Jawa Tengah. 3. Candi Suku, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. 4. Candi Bajang Ratu, Mojokerto, Jawa Timur. 5. Candi Wringin Lawang, Mojokerto, Jawa Timur. 6. Candi Jabung, Paitan, Probolinggo, Jawa Timur. 7. Candi Brahu, Mojokerto, Jawa Timur. 8. Candi Pari, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. 9. Candi Surawana, Kediri, Jawa Timur. 10. Candi Wringin Branjang, Blitar, Jawa Timur. Prasasti sumber sejarah Kerajaan Majapahit. 1. Prasasti Cidadu 1294 Masehi. 2. Prasasti Sukamerta 1296 Masehi. 3. Prasasti Balawi 1305 Masehi. 4. Prasasti Canggu 1358 Masehi. 5. Prasasti Cibiluluk 1, 2, dan 3.
6. Prasasti Karangbogem 1387 Masehi. 7. Prasasti Kapiden 1392 Masehi. 8. Prasasti Waringin Pitu 1447 Masehi. Kidung atau syair juga termasuk sumber sejarah yang ditinggalkan sebagai bukti karena berdirinya sebuah kerajaan. Kerajaan Majapahit memiliki kidung yang mengandung pesan hingga kisah tentang peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Kerajaan Majapahit. Terdapat beberapa kidung yang menceritakan tentang Majapahit, yaitu Kidung Harsawijaya, Sundawana, dan Panji Wijaya Krama. Sekian, terima kasih.